Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel pembelajaran sejarah Indonesia bersama saya Bu Kusmiati. Selamat menyaksikan. Kali ini Bu Kus akan membuat video pengantar pembelajaran untuk kelas 12 materi perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Sebenarnya saya sudah membuat video pembelajaran untuk materi ini yang biasanya saya putar di kelas. Karena saya rancang untuk pembelajaran di kelas, maka biasanya sebelum pemutaran video saya beri pengantar terlebih dahulu. Dan di bagian-bagian tertentu akan saya pause untuk berdiskusi dengan kalian. Dalam keadaan seperti ini, di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung di kelas, maka saya berusaha untuk tetap menghadirkan pengantar sebelum video saya tunjukkan. Judul materi kita hari ini adalah disintegrasi, artinya hilangnya keutuhan dalam persatuan atau kondisi terpecah belah. Apakah negara kita pernah mengalaminya? Tentu saja pernah. Ada usaha-usaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Materi kita nanti akan membahas usaha-usaha memisahkan diri dari NKRI dalam kurun waktu 1948 sampai dengan 1965. Di awal video saya beri tulisan seperti ini. Kalian tahu maksudnya saya buat tulisan itu? Ya, bertahun-tahun bangsa Indonesia bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang akhirnya terwujud saat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata tahun-tahun sesudahnya ada beberapa orang atau golongan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dan ironisnya, mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI adalah mereka yang dulu sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, kalian mengerti sekarang? Saat masih menderita dalam penjajahan, bersatu untuk melawan penjajah, tetapi setelah merdeka malah ingin melepaskan diri dari NKRI. Nanti di video saya akan ada alasan mengapa ada yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Di video ini juga saya tunjukkan beberapa contoh konflik di negara-negara lain. Untuk bahan renungan kita bahwa konflik atau perang saudara, apapun alasannya, hanya akan membawa kesengsaraan. Hikmah dari belajar materi ini adalah kita tanamkan jiwa persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk membangun bangsa ini menjadi sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Jangan mudah terprovokasi hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Percayalah, konflik dan perang saudara hanya akan membawa penderitaan. Kita jalani saja peran kita masing-masing dengan baik demi bisa mewariskan kondisi bangsa dan negara yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Berikut kita simak video pembelajarannya. Jangan lupa setelah menyaksikan video perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, kalian bisa melihat latihannya yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Silakan gabung di Google Classroom pembelajaran sejarah Indonesia. Sudah saya bagi kode kelasnya masing-masing dan silakan dikerjakan tugasnya. Sekian pengantar pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, lalu sampai kapan para pencari suaka ini bertahan? Kita segera bergabung dengan Nadia Raisa langsung dari depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Benteng, Jakarta Pusat. Nadia, sampai kapan para pengungsi ini akan bertahan di depan kantor UNHCR? Ya, Anissa dan juga AB, hingga saat ini para pencari suaka masih mendiami
trotoar di depan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi karena mereka belum mendapatkan kejelasan sehingga belum diketahui kapan mereka akan berpindah atau sampai kapan mereka akan berada di sini. Bisa dilihat di sini mereka menggelar tikar dan juga beristirahat di area ini. Mereka merupakan para pencari suaka yang berasal dari Somalia, Sudan, dan juga Afghanistan. Sebelumnya para pencari suaka ini mengaku pindah dari Kalideres ke Kebon Sirih dikarenakan tidak mendapatkan kepastian dari United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, dan mereka juga masih mendiami lokasi ini. Untuk lebih lengkapnya lagi, telah bersama saya salah seorang pencari suaka, yaitu Bapak Ali Reza yang berasal dari Afghanistan, dan saya akan bertanya-tanya sedikit. Ya, selamat sore Bapak Ali Reza, sudah berapa lama Bapak berada di Indonesia dan mengapa Bapak pindah dari Kalideres ke Kebon Sirih, Pak? Ya, selamat sore juga. Saya udah 6 tahun di sini di Indonesia, terus sebelum pindah di sini saya di Kalideres selama 1 tahun lebih. Di sana hidup di pinggir jalan juga, sama nungguin proses dari lewat Indonesia, nungguin proses biar kita dapat tempat untuk tidur, untuk makan, itu doang. Cuman proses itu udah lama di sana, kita di pinggir jalan semua udah sakit, pusing. Nih anak-anak semua sakit, nggak bisa sekolah, ada ibu-ibu, ada papa-papa, udah tua mereka, semuanya udah sakit. Di sana juga kita bikin sibuk di sana, bikin rame-rame di jalan lama 1 tahun lebih. Kita juga dari sini terima kasih sama orang-orang lokal Kalideres. Selama 1 tahun lebih kita di sana, mereka sering tolong kita, kasih makan, kasih air atau kebutuhan kita gitu aja. Kalau dari kedutaan Afghanistan sendiri, apakah sudah ada tanggapan ataupun bantuan yang diberikan atau mungkin solusi lain, Pak? Oh, kalau dari Embassy Afghanistan enggak ada bantuan. Sejauh ini langkah ke depannya akan seperti apa, dan apakah UNHCR sendiri memberi batas waktu untuk masalah ini, Pak? Oh, kita kalau kantor UNHCR enggak ada jawaban yang jelas untuk kita. Cuman mereka bilang kita balik lagi di sana, tungguin proses. Kita enggak tahu proses itu 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, enggak tahu. Enggak ada jawaban yang jelas, enggak ada. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan untuk kedepannya mungkin? Kita ada di sini sampai ada bantuan dari UNHCR atau dari pemerintah Indonesia juga, kita minta tolong. Ini orang-orang pengungsi semua nggak boleh kerja di sini, semua udah sakit, udah lama di pinggir jalan. Kita dari sini minta tolong sama semua gitu. Ya, terima kasih Bapak Ali Reza atas waktunya. Ya, AB, Anissa, dan juga pemirsa, hingga saat ini para pencari suaka masih mendiami trotoar yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ya, AB dan juga Anissa. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Nadia. Melihat kau bahagia, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia.
Keberadaan pencari suaka dan pengungsi mau tidak mau memang menyisakan sejumlah persoalan. Tidak saja masalah penempatan, perlindungan, dan pengamanan, namun juga soal pendanaan. Setelah keberadaannya didata dan ditampung oleh IOM dan UNHCR, mereka tidak serta-merta langsung disalurkan ke negara ketiga yang dituju. Menunggu tanpa kejelasan, tidak terbilang waktu sudah lazim terjadi. Masalah di lapangan adalah kita tidak punya kepastian berapa lama proses penetapan status pengungsi itu akan diberikan. There are hundreds of refugees and asylum seekers who remain in immigration detention centers, like those in Balikpapan and in Pontianak. In some cases, those people have been in immigration detention centers for 4 or 5 years. Now, of course, we have a great deal of sympathy for the people who are in Calideres, but those people have never spent a night in an immigration detention center. Karena mereka tahu bahwa Indonesia dijadikan buffer agar para migrant workers yang ilegal ini tidak masuk ke Australia. Mereka akan terhambat di Indonesia. Artinya apa? Kita ini jadi buffer saja. Jangan kemudian kita sudah jadi buffer, mereka nggak mau bertanggung jawab. Lalu apa? Uang negara yang harus digunakan. Tidak benar. Sebaliknya, pemerintah memiliki sudut pandang berbeda, memilih berhati-hati. Sebab selama ini, kedua negara, Indonesia, Australia, juga memiliki hubungan baik. Prakteknya, para pencari suaka dan pengungsi masuk ke Indonesia dengan berbagai modus. Sebagian di antara mereka masuk sebagai wisatawan, namun sebagian lainnya sengaja membayar pada penyedia jasa. Jasa dimaksud tidak lain adalah sindikat penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia biasa disebut juga dengan people smuggling, adalah salah satu kejahatan lintas negara terorganisir, ketiga terbesar di dunia. They will not say that they are human trafficker. They just come to the normal people visiting you for the condolence anything. Then they ask you why you are not going to the other country. They will give you option. Okay, you can go to the Malaysia, you can go to the Indonesia, you can go to the Europe, you can go to that country or the other country. Selama 18 tahun terakhir, Australia terus memberikan bantuan ke Indonesia, khususnya untuk menangani para pengungsi dan pencari suaka yang berhasil dihalau masuk ke negaranya. Apapun itu, dalam mengurus imigran, pemerintah tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional sendiri. Nah, permasalahan terbesar bagi kita di Indonesia adalah karena adanya UNHCR. Oleh karena itu, justru saya ingin mendorong pemerintah untuk menutup perwakilan UNHCR di Indonesia. Minta mereka ada di Malaysia, minta mereka ada di Singapura. Sehingga para pengungsi itu lari ke sana. Pandangan senada diutarakan oleh anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan tentang fenomena gelombang pencari suaka ke Indonesia. Bagi mereka yang punya cita-cita bahwa dengan bersuaka di Indonesia nanti akan punya masa depan baru, akan diberikan izin tinggal, akan diberikan izin apa sehingga bisa bekerja dan menjadikan pencarian yang lebih baik lagi di sini, saya katakan cukuplah karena ini. Tapi kita mohon juga bahwa kami juga punya warga negara yang harus kami urus dengan sama hebat, sama perhatian dan sama kuatnya.